Di antaranya adalah Rumah Sakit Ortopedi Profesor Dr. R. Suarso, Surakarta. Rumah Sakit Ortopedi Profesor Dr. R. Suarso, Surakarta. DWP nggak ngadain acara. Efisien dan akuntabel, mewujudkan SDM yang profesional, inovatif dan kreatif, serta mewujudkan jejaring pelayanan yang berkelanjutan. Kami bertekad untuk memberikan pelayanan yang terbaik, aman dan berkualitas kepada pasien dengan moto cekatan, cepat, akurat, aman dan nyaman. Layanan unggulan Rumah Sakit Ortopedi adalah 5 subspesialis ortopedi, subspesialis spine atau tulang belakang, subspesialis rekonstruksi, subspesialis ortopedi pediatri atau ortopedi anak, subspesialis onkologi atau tumor tulang, subspesialis upper limb and microsurgery, Rumah Sakit Ortopedi Profesor Dr. R. Suarso, Surakarta juga memiliki instalasi rehabilitasi medik paripurna guna membantu dan mendukung metode penyembuhan pasien secara maksimal. Rumah Sakit Ortopedi Profesor Dr. R. Suharso juga memiliki poliklinik penunjang, klinik saraf, penyakit dalam, poligigi dan mulut, serta klinik anak. Terdapat pula layanan penunjang yang dibutuhkan untuk pasien yang dilengkapi dengan peralatan canggih dan terkini, yaitu laboratorium, radiologi, farmasi, dan rekam medis. Semua itu sebagai salah satu perwujudan manajemen rumah sakit dengan kaidah bisnis yang sehat. Yang terhormat pemateri pada siang hari ini Profesor Dr. Pamuji Utomo SPT Konsultan. Yang kami hormati moderator pada siang hari ini Dr. Abdul Rasid Yamani SPT Konsultan, beserta Bapak Ibu sahabat sehat RSO, peserta Suharso Scientific Forum 2024 seri kedua yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, berbahagia sekali. Webinar Rumah Sakit Ortopedi kembali menyapa Bapak Ibu sahabat sehat RSO dalam Suharso Scientific Forum 2024 sesi kedua pada hari ini Kamis 15 Agustus 2024 dengan mengambil tema The Relationship Between Kyphotic Angle and Neurological Deficit in Patient with Tuberculosis Spondylitis.
Webinar sekali ini diselenggarakan dalam rangka Hari Ulang Tahun Rumah Sakit Ortopedi yang ke-73. Baiklah, untuk mengawali acara, marilah kita bersama-sama memperdengarkan lagu Indonesia Raya dan Mars Rumah Sakit Ortopedi. Bapak Ibu sahabat sehat RSO, tibalah kita pada penyampaian materi yang akan dipandu oleh moderator Dr. Abdul Rashid Yamani SPOT Konsultan. Waktu sepenuhnya kami serahkan kepada moderator.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kepada semua yang sudah bergabung secara online di sini. Untuk topik tema hari ini kita akan membahas, kita ngobrol-ngobrol singkat dan ringan saja mengenai the relationship of kyphotic angle and neurological deficits in patients with tuberculosis spondylitis. Nah, sudah bergabung bersama kami yang kami hormati Profesor Dr. Prof. Pamuji Utomo, SPOT Konsultan, Subspesialis Ortopedi Tulang Belakang. Yang kami hormati, Prof. Selamat bergabung bersama kami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Asyid dan Bapak Ibu sekalian yang mengikuti melalui daring. Ya, mungkin CV-nya mungkin saya baca singkat saja ya Prof, karena kalau kita baca semuanya itu 2 jam mungkin nggak akan habis ya Prof. Ya, jadi Profesor Pamuji ini sungguh homegrown dari Rumah Sakit Ortopedi Suharto ini, pernah menjabat sebagai Direktur Utama, tapi pengabdiannya tidak berhenti sampai situ saja. Beliau sekarang ini tetap terus mengembangkan, berusaha mendidik dan mengabdi untuk mengembangkan baik SDM maupun di Rumah Sakit Ortopedi Profesor Dr. R. Suharto ini pengabdiannya tidak henti-henti dan insya Allah semoga masih terus mengabdi di sini ya Prof. Nah, terima kasih telah bergabung. Mungkin langsung saja kita paparkan ilmiah materi Profesor. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian yang mengikuti lewat daring. Pada siang hari ini saya akan memaparkan tentang hubungan antara sudut kifosis dan kondisi neurologinya dari pasien pada tuberkulosis yang sudah dilakukan atau sebelum dan sesudah operasi. Karena kenapa sih ini menjadi satu pokok bahasan untuk saya teliti? Ini kan memang penelitian saya pada tahun 2021 dipublikasikan di Indian Journal of Tuberculosis, ya, dengan original artikelnya adalah Kyphotic Angle Correction and Neurological Status Evaluation After Operation in Spinal Tuberculosis Patient Single Center Retrospective Study. Dan ini Indian Journal Tuberculosis ini adalah waktu itu Q3, kemudian ini kadang-kadang naik atau turun ke Q4 ya. Jadi dan mendapatkan beberapa komentar dari beberapa pembaca di dunia. Kenapa menjadi satu perhatian? Oleh karena banyak pasien yang seringkali kalau ada sakit tulang punggungnya, apalagi ada infeksi, kemudian tulangnya bengkok, ini takut operasi. Takut operasinya oleh karena biasanya kalau kondisinya sudah parah dengan tulang bengkok yang membentuk seperti bongkok itu biasanya akan menjadi lumpuh. Nah, ini adalah untuk membuktikan bahwa salah satu tindakan operasi ini adalah bisa menolong pasien-pasien yang memang ada indikasi untuk dilakukan tindakan operasi. Ya, mungkin topiknya memang menarik sekali dan memang umum sekali terjadi ya Prof ya, infeksi pada tulang belakang ini. Dan memang pada diseminasi research-nya Prof siang hari ini, memang kita melihat bagaimanakah hubungannya bengkoknya itu yang berat dengan dampaknya terhadap neurologis atau saraf atau kelumpuhan pasien. Mungkin bisa kita lihat Dok. Ya, jadi TBC pada tulang belakang itu apakah ada gitu kan, mungkin pertanyaannya dari Bapak Ibu sekalian. Itu TBC itu kan di paru-paru, biasanya batuk lama, kemudian keluar orangnya kurus, makannya tidak begitu suka makan, kadang-kadang masa demam gitu ya. Itu memang adalah gejala-gejala awal dari TBC. Secara umum memang TBC pada tulang belakang itu memang tidak langsung bahwa kuman itu langsung masuk ke tulang belakang. Jadi selalu ada kode entry-nya itu melalui paru-paru. Kadang ada juga yang melalui usus, tapi memang tidak banyak. Ya, jadi paru-paru. Kemudian dari paru-paru itu ada yang memang sudah diobati, kemudian bisa recovery full atau sembuh sempurna.
ada juga yang mungkin karena drop out dari TB drug-nya atau obat-obat TBC itu tidak melanjutkan, atau karena kondisinya memang sudah parah, atau mungkin karena gizinya juga tidak begitu baik, sehingga penyakit TB itu walaupun sudah disebut penyakit kronis, tapi ini tidak sembuh-sembuh, sehingga ada dorman atau dia menetap di paru-paru tersebut. Kemudian dengan adanya perapasan dan aliran pembuluh darah, kita tahu bahwa pembuluh darah itu dari seluruh tubuh masuk ke paru-paru, kemudian ke jantung, disebarkan ke seluruh tubuh, dan itu bisa salah satunya melalui suatu plexus Buxton, dia memang bisa masuk ke dalam tulang belakang. Ya. Nah, itu adalah perjalanan TBC. Ya, ini di dalam slide itu tampak tulang belakang ya, yang bentuknya seperti Pokemon ya. Sebetulnya seperti Pokemon itu kan ada titik-titik itu. Yang di nomor 1 itu adalah paradiskal. Paradiskal itu yang kalau bantalan atau diskus intervertebralis, kalau orang awam atau kita seringkali itu adalah bantalan tulang belakang. Ya, itu ada di situ. Kemudian yang nomor 2 itu adalah di sentral. Yang nomor 3 itu di depan atau di anterior. Yang nomor 4 itu di posterior, dan yang nomor 5 itu adalah pada sinovial atau pada persendiannya. Nah, ini dari plexus Buxton itu tadi bisa memang mengenai paradiskal dulu, dia berkembang di situ itu. Jadi ya Bapak Ibu sekalian, memang sekitar 3% dari TB pada paru itu yang bisa ke arah di luar paru, ya. 97% memang hanya di paru-paru, tapi yang 3% itu memang bisa berkeliaran di mana-mana, dan sekitar 10% itu memang pada skeletal atau otot gerak atau tulang dan otot itu, yang banyak adalah tulangnya. Dan yang terbanyak memang selain terbanyak itu pada tulang belakang, kemudian tulang belakang itu ada yang di torakolumbar, kemudian lumbar dan servikal. Yang tempat lain lagi yang disukai oleh TBC ini adalah lutut yang disebut gonitis ya. Jadi dari 10% 3% dari seluruh populasi. Kan di populasi itu bertambahnya penderita TBC di seluruh dunia itu kurang lebih 10,4 juta per tahun itu. Per tahun. Jadi cukup banyak itu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi bertambahnya TBC itu cukup banyak. Dulu kita menganggap bahwa TBC itu sudah kita basmi, tapi ternyata tidak. Apalagi dengan adanya gaya hidup yang mungkin agak macam-macam ya, ada yang HIV dan lain sebagainya itu, ya, itu akan menambah ternyata insiden terjadinya TB. Jadi dan 3% dari 10 juta itu juga cukup banyak sebenarnya. Iya, cukup banyak, Prof. Cukup banyak itu. Di sini saya di rumah sakit kami juga sekitar 25% operasi tulang belakang tuh infeksi TB. Ya, jadi, memang banyak sekali kita jumpai. Sekalian, ini sebenarnya adalah penyakit yang cukup berbahaya. Kenapa berbahaya? Karena bisa mempengaruhi otot gerak. Jadi kalau terjadi kerusakan saraf tulang belakang, ya paling berat memang terjadi kelumpuhan. Kelumpuhan itu nanti juga bisa terjadi gangguan untuk buang air besar maupun buang air kecil. Ya, itu akibat yang sering terjadi kalau misalnya saraf tulang belakang itu rusak. Ya, yang kemudian juga kalau misalnya belum sampai rusak bisa saja bongkok ya. Mungkin kalau yang sering nonton film di tahun 70-an itu ada si bongkok itu ya. Film si bongkok itu ya, itu karena apa? Tulang punggungnya itu membengkok ya, karena kerusakan dari vertebra tulang belakang. Ya. Ini nanti di slide berikutnya ada bisa kita lihat ya. Ya. Jadi sangat sering terjadi itu adalah pada, nah ini gambaran ini ya. Gambar ini kalau kita lihat di gambar ronsen ya,
gambar yang ditutup mukanya itu adalah gambar klinis pasiennya. Jadi kalau kita lihat itu punggungnya itu antara tulang belakang bagian torakal dan bagian lumbar. Itu memang sering terjadi itu. Itu kasus terbanyak adalah di situ, ya. Dan itu ada kerusakan kalau kita lihat ya di sebelah kanan itu foto ronsen itu ada beberapa tulang yang rusak. Kalau ada beberapa tulang yang rusak ini mungkin diderita mulai dari kecil, ya. Jadi kondisi TBC pada anak-anak walaupun memang seringkali kan anak kecil tidak bisa berkeluh ya, kadang-kadang cuma batuk segala macam itu. Tapi kalau sudah terjadi pembongkokan ini, bungkuk itu ya, itu kerusakannya itu seringkali lebih parah dan itu menyebabkan bengkok yang lebih cepat daripada kalau dia sudah matur, tulang dewasa ya. Jadi tulang dewasa. Jadi kalau pada anak-anak apalagi kurang dari 10 tahun itu berbahaya ya, jadi akan mempengaruhi itu nanti kosmetiknya, psikologi anaknya, kemudian kemampuan dia untuk bergerak ya. Dan dari beberapa kondisi kerusakan tulang belakang itu, kalau satu segmen itu ya mungkin bentuknya seperti ini ya, seperti bengkoknya ya bengkok sedikit gitu ya, seperti jari ini ya. Kemudian kalau dua tulang itu gibus ya, seperti bungkukan ya, jadi bongkar. Kemudian kalau lebih dari 3 itu memang sudah bungkuk sekali, dan itu bisa memang tadi seperti saya sampaikan bisa pada anak-anak ya, bisa pada orang dewasa muda, bisa juga pada orang tua. Dan TBC ini bukan hanya diderita oleh kondisi yang sosial ekonomi rendah saja, bukan, tapi memang ini bisa menyerang siapa saja, terutama dengan kondisi gizi yang kurang bagus, stunting, kemudian lifestyle yang mungkin lifestyle yang mungkin berganti-ganti pasangan dan lain sebagainya. Itu bisa terjadi TB, dan memang 3% itu akan terjadi spondilitis yang di tulang belakang. Ya, kita bisa memperkirakan berapa derajat terjadinya suatu bengkok atau kipotik itu. Ini Raja Sekarang, salah satu ahli ortopedi, tentang dia sangat expert pada spondilitis TB. Itu adalah ini adalah sudutnya, itu adalah konstantanya, B itu juga konstantanya, X-nya itu adalah berapa banyak loss-nya itu. Nah, itu yang akan nanti bisa memperkirakan berapa derajat. Bisa juga kalau rumus itu dibalik. Kalau ini misalnya 30 derajat, kurang lebih berapa vertebra yang terkena. Jadi kadang-kadang pada X-ray yang tidak jelas, kadang-kadang kan kalau sudah rusak itu kan tidak jelas. Kadang dari gambar X-ray ini kelihatannya cuma 2, tapi ternyata 3 atau 4 kita bisa melihat dari sudutnya ini. Sudutnya benar. Kalau misalnya lebih dari 80, pasti yang terlibat di dalam kerusakan dari tulang belakang itu pasti lebih dari 2. Benar, jadi Prof. kalau misalnya kita cuma melihat, oh ini cuma 1, itu pasti mesti kita cari lagi. Jadi untuk teman-teman dokter spesialis ortopedi yang mungkin akan menangani spondilitis TB itu juga bisa rumus yang sangat mudah ya, bisa diapalkan, dan ini bisa menjadi satu mitigasi risiko kita kalau kita sebelum melakukan suatu tindakan operasi. Jadi kalau misalnya ini nanti kira-kira berapa segmen yang harus kita operasi, benar Prof. Ya. Mungkin bisa menilai severity dari pasien tersebut, dan untuk memperkirakan mungkin untuk tindakan kita bagaimana, dan untuk kedepannya bila dibiarkan misalnya pasien tidak mau operasi atau masih belum mau melakukan treatment, bisa dengan rumus ini bisa memperkirakan mungkin kedepannya akan
ruang lambi akan seperti apa gitu bentukan sudutnya ya. Ya, jadi rumus ini Bapak Ibu sekalian juga teman-teman sejawat sekalian kalau mendapatkan di poli, kadang-kadang kan kadang-kadang memang didapatkan pada kita lihat masih bisa jalan, performnya juga masih tegak, ya belum ada bungkuk, tapi ternyata ada 3 yang kelihatannya mungkin sudah ada kerusakan. Itu bisa memberikan satu advice kepada pasien untuk oh ini nanti kira-kira kalau dibiarkan akan begini ya, sehingga kita bisa melakukan suatu prevention ya. Jadi tindakan operasi itu bukan hanya pengobatan tapi bisa menjadi suatu prevention untuk tidak terjadi lebih buruk lagi. Jadi ini bisa menjadi satu pegangan. Dan juga salah satu tujuan ini nanti kan bahwa operasi tulang belakang itu tidak berbahaya, ya, tidak berbahaya. Kadang-kadang kan memang oh nanti takut kalau lumpuh, oh katanya tetangga, katanya saudara, katanya ini operasi tulang belakang itu mesti lumpuh. Nah ini nanti dengan adanya begini nanti kalau Bapak Ibu sekalian dengarkan dan juga mungkin teman sejawat sekalian juga bisa memberikan satu pencerahan yang bagus untuk para pasien ini. Mungkin pendorong semangat ya Prof. Jadi mungkin yang ragu-ragu, aduh ini sebetulnya besar sekali ya Pak, saya bisa operasi nanti risiko gimana? Baik bagi operator maupun bagi pasien mungkin sama-sama untuk penguatnya ya Prof ya. Ternyata dari research ini membuktikan bahwa memang mungkin aman gitu Prof. Ya, jadi ini juga bahwa sebenarnya tidak perlu takut untuk supaya bisa mencegah terjadinya kerusakan yang lebih lanjut. Ini. Benar Pak. Ya. Slide ya. Ya, ini adalah beberapa stage atau beberapa kondisi bagaimana kebengkokan itu atau sudut kipotik itu, ya. Kalau grade 1 itu kadang-kadang belum terasa apa-apa, ya, belum terasa apa-apa. Jadi orangnya masih bisa bekerja, ya. Kemudian ya memang ada TB-nya atau TB-nya memang sudah lama, ya mungkin sudah 1-2 tahun, tapi ternyata kumannya tersebut lari melalui plexus bason tersebut ke paradiskal atau ke anterior, ya, anterior daripada vertebra, body vertebra, dan mungkin dokter atau teman saya semua bisa menemukan di poliklinik itu seperti adanya suatu klonus, ya, jadi engkelnya itu bergetar, ya, yang tidak bisa dikendalikan. Jadi mungkin bergetarnya mungkin yang pertama dari halus dulu, kemudian makin kasar, kemudian kalau ini menjadi spasme, ya. Grade yang kedua atau stage kedua itu yang mild, itu pasien sudah merasa bahwa rasa lemah, jadi berjalan itu tidak sekuat sebelumnya. Jadi menjadi misalnya jalan 10 meter sudah tidak kuat, atau beberapa langkah tiba-tiba menjadi lemas, dan kemungkinan perlu alat bantu, ya. Ya biasanya pasien mungkin baru datang ke dokter setelah grade 2 ini yang mungkin Prof ya. Nah ini teman-teman juga sejawat yang mungkin di Vaskes 1, ya, di Puskesmas, ini bisa salah satu kalau misalnya menemukan teman-teman atau pasien dengan TB paru, jangan lupa untuk memeriksa tulang belakangnya. Ya, jadi kalau dulu paru itu hanya mungkin di foto ronsen jepret, kemudian di auskultasi ada ronki atau tidak, ya, mungkin ini ditambah sedikit lah, buka baju belakangnya dilihat ada kecurigaan di situ apa enggak, karena sebenarnya pada pasien TB ini kan pasien yang kronis itu, ya, waktunya jadi panjang. Kadang-kadang memang yang sudah ada di dalam paru itu bisa lari dia, sudah lebih dulu dia nyampe ke tulang belakangnya. Jadi tidak harus menunggu sembuh atau menunggu 6 bulan atau 9 bulan, enggak.
Jadi kalau misalnya ada itu untuk teman-teman di fase 1 itu bisa melihat tulang belakangnya. Ditanya juga ada nyeri apa enggak di situ, ya. Iya memang benar Prof, maaf Prof. Ya memang ada istilahnya dulu TB itu insidious infection, di mana itu tidak ada gejala tapi memang sudah ada infeksinya. Memang di textbook pun juga menyarankan kita memang memeriksa secara keseluruhan bila ada pasien TB. Ya, ya jadi kita kembali ke ini ya, kembali ke cara pemeriksa yang Baik, jadi yang baik. Jadi kalau misalnya paru itu juga TB ya jangan hanya paru saja, tetapi untuk dilihat tulang belakangnya Secara holistik. Prof. secara holistik ya. Secara holistik karena kalau itu sudah terjadi kerusakan di situ, satunya bengkok, kalau nanti sudah merusak spinal cord-nya atau saraf tulang belakangnya bisa terjadi kelumpuhan. Ya, sudah kelumpuhan. Dan sudah terlambat seperti itu. Sudah ya, Prof, terlambat. Jadi itu pun kalau dioperasi memang ya perlu ekstra itu ya. Iya, Prof. Selain pekerjaannya ekstra, pasien sendiri harus meningkatkan daya tahan tubuhnya sehingga bisa mereradikasi kuman-kuman TB di tulang belakang tersebut. Ya. Grade yang ketiga adalah yang moderate itu sudah tidak bisa jalan itu. Ya, sudah tidak bisa jalan, kemudian kakinya kaku, spastik ya. Kalau yang sudah severe, yang grade 4 itu ya kadang sudah tidak bisa buang air besar, buang air kecil, harus dibantu, jadi sudah terjadi suatu kelumpuhan total. Inilah yang harus teman-teman di fase 1 dan walaupun juga di poliklinik rumah sakit rujukan harus aware ya terhadap TB itu. Karena juga apalagi salah satu transformasi layanan kesehatan itu adalah eradikasi TB ya. Setidaknya kita bisa mendeteksi adanya TB, kemudian mengobati dan menyembuhkan ya. Jadi bukan hanya mengobati aja, tapi tujuannya adalah sampai menyembuhkan ya. Slide berikut ya. Ini beberapa treatment ya, treatment kemoterapi anti TB drug ya. Biasanya diberikan streptomycin, INH, ethambutol, rifampicin, pyrazinamide, dan fluoroquinolone. Ya, beberapa kasus memang diperkirakan 10% dari kasus itu ada MDR. Ya, resisten terhadap TB drug ya. Jadi ya ini Bapak Ibu sekalian, teman-teman juga yang di fase 1 atau teman-teman juga yang menemui pasien-pasien TB walaupun belum sampai ke TB tulang belakang, jangan bosan-bosan, jangan lupa untuk memberitahukan bahwa pengobatan ini kan ada bisa yang 6 bulan atau yang 9 bulan. Harus disampaikan bahwa sepanjang itu dia harus minum obat. Yang kedua tidak boleh drop out. Yang ketiga harus meningkatkan status gizinya, ya. Yang keempat ya dia harus membuat tubuhnya menjadi lebih sehat. Ya, jadi bisa dengan olahraga, ya, kemudian tidak merokok dan lain sebagainya, ya. Dan kalau misalnya balik ya, kalau misalnya TB itu sudah sembuh, ya, tadi sudah saya sampaikan bahwa walaupun pemeriksaan TB paru itu hanya pada torak, tetapi kalau dia nanti kontrol dengan ada keluhan ataupun ada nyeri di punggung, jangan lupa untuk memeriksa klinis dari tulang punggungnya, Dr. Rashid ya. Jadi kita bisa melakukan preventif lebih dini itu nanti. Memang kalau sudah mengenai tulang belakang, ya mengenai tulang belakang itu beberapa modalitas untuk dilakukan tindakan itu adalah mulai dari mungkin pemegang bracing, ya, atau mungkin dilakukan GIP, ya, yang memungkinkan untuk tegak, ya, memungkinkan tegak. Itu memang ada beberapa indikasinya. Tetapi kalau misalnya memang sudah mulai terjadi kerusakan, sudah terjadi kiposis, ya, kiposis memang kalau indikasinya 30 derajat ya. 30 derajat karena kalau itu dibiarkan itu nanti makin menjadi bengkok dan menimbulkan rasa nyeri, juga membuat
spinal cord atau saraf tulang belakang itu akan tertarik ya gitu, ke stretch gitu ya. Beberapa modalitasnya ya mulai dari pembersihan dulu. Jadi dibersihkan nanah ya atau pesnya itu dikeluarkan, baik bisa melalui anterior atau posterior ya. Tapi pada case ini kita melalui posterior ya. Dari pedicle kemudian itu nanti dikeluarkan pesnya ya, keluarkan pesnya. Kemudian termasuk juga kalau sudah dia sudah ada pengobatan tetapi tidak efektif pengobatan itu, memang bisa terjadi pengkejuan atau caesation itu ya. Karena apa? Nanahnya itu menjadi lebih menjadi padat ya. Jadi bentuknya seperti keju. keju ya, seperti keju yang lumer itu ya. Lumer. Namanya keju tapi ya itu nanah sebenarnya. Kalau itu dibersihkan, kemudian kita harus melakukan koreksi dari deformitasnya. Jadi yang melengkung itu diluruskan kembali, kemudian kita lakukan instrumentasi. Tentu saja setelah itu juga harus dilakukan suatu fisioterapi ya untuk mengembalikan fungsi yang sebelumnya. Benar, Prof. Ya kurang lebih memang tantangannya memang kita tidak yang straight to operation. Jadi memang selalu kan kita istilahnya prevention lebih baik daripada terapi. Jadi memang dari screening awal yang baik, kemudian kita memberikan obat-obatan yang sesuai. Harapannya adalah dengan obat-obatan saja sudah cukup. Tapi memang pada kasus-kasus yang sering ditemui adalah sudah keterlibatan tulang belakangnya memang sudah cukup berat ya, Prof. Sehingga memang membutuhkan sampai tindakan operasi, entah itu nanahnya memang sudah sangat banyak sehingga harus dibantu dikeluarkan, atau mungkin memang kifotiknya sudah terlalu berat sehingga perlu dibantu dikoreksi. Mungkin ini memang slide ini memang menjelaskan tentang obat-obatnya juga ya, Prof, yang sering dilakukan ya. Ya. Gitu. Untuk next slide-nya. Ya. Kenapa sih harus dilakukan operasi itu? Karena kalau kita tadi 30 derajat ya, sudutnya, angle-nya itu, deformity-nya itu ada 30 derajat. Atau terjadi suatu penurunan neurologis. Jadi kalau misalnya masih bisa jalan, kemudian menjadi cepat capek, kemudian tidak bisa jalan. Atau mungkin dari rasa biasa, kemudian menjadi rasa tebal, gilingan ya, kesemutan, kemudian terjadi suatu kelumpuhan. Itu memang kalau misalnya dalam bulan-bulan berikutnya evaluasi itu terjadi defisit neurologis yang bertambah, progresif, itu memang harus segera dilakukan suatu tindakan operasi. Karena kalau tidak, itu nanti akan menjadi kelumpuhan yang permanen, karena akan merusak spinal cord-nya atau sumsum tulang belakangnya. Kemudian yang kedua adalah bahwa itu tidak stabil. Ya, jadi tulang belakang itu bentuknya kan kayak bata yang disusun itu ya, dengan tengah-tengahnya itu ada diskusnya atau bantalannya. Itu kalau dia tidak stabil itu bergerak-gerak itu akan menyebabkan rasa nyeri. Jadi telentang juga nyeri, miring juga nyeri, dari tidur ke duduk juga nyeri, dari duduk ke jalan juga nyeri. Nah, itu kalau nyerinya persisten, jadi dia terus-terusan seperti itu dalam setiap gerakan, ya itu memang indikasi untuk dilakukan suatu tindakan. Ya, jadi kita harus bisa mencegah supaya tidak lumpuh. Ya, jadi jangan sampai itu jadi lumpuh baru dilakukan dioperasi, atau takut karena tadi lumpuhan tidak dioperasi sehingga menjadi lumpuh. Ya, atau severe deformity itu sudah mungkin 70, 60 atau 70 lebih dari itu mungkin satu koreksi, harus segera dilakukan satu koreksi. Ya, lanjut. Nah, jadi yang disebut progresif atau bengkoknya yang makin cepat itu terutama pada anak-anak ya. Apabila ada kira-kira 1 atau 1,5 dari tulang belakang itu yang terkena. Ya, itu sebenarnya bisa di fase ke-1 karena
bisa dilihat dari X-ray saja. X-ray saja. Tapi kalau misalnya ada fasilitas MRI itu lebih bagus itu nanti, karena dia akan tahu akan tahu berapa vertebra yang terkena. Karena dari MRI itu kan lebih sensitif. Mungkin di plain foto X-ray itu hanya terlihat satu, tapi ternyata di atasnya dan di bawahnya sudah kena. Ya, kalau sudah 3 itu nanti kita bisa tadi perhitungan prediksi terjadinya kifosis itu seperti apa pakai rumus tadi, Y sama dengan A plus B kali X. Ya, berapa yang terkena itu? Ya, dan itu bisa kita sampaikan kepada pasien sehingga pasien tidak merasa ini sebelumnya bukan apa-apa kok dioperasi. Dokter ini kok sukanya operasi. Tapi sebenarnya saran operasi itu adalah saran terbaik misalnya untuk pada pasien tersebut. Tetapi kalau misalnya memang dengan TB drug itu cukup bagus ya, kemudian evaluasi dari X-ray-nya juga makin membaik, ya mungkin tidak perlu dilakukan tindakan itu, ya tindakan operasi. Ya, cukup bracing mungkin. Cukup bracing ya, jadi distabilisasikan, dipertahankan supaya posisinya tetap tegak, tidak makin membungkuk dan cukup rigid itu. Bracingnya juga harus rigid ya. Kalau tidak rigid nanti sumuk sedikit panas dilepas gitu ya. Ya itu sama saja itu nanti. Ketemu temennya dilepas karena malu ya. Kemudian yang sering terkena itu adalah tempat perbatasan antara torakal dan lumbal, karena itu paling mobile. Ya, paling mobile. Torakal itu kan fix ya. Kemudian lumbal itu kan disaingin. Nah, ini seringkali ya kuman itu suka berada di situ karena dia membutuhkan energi yang banyak. Sehingga vaskularisasi di situ kan lebih aktif. Ya, itulah tempat untuk berkembangnya dari TB itu. Kemudian juga di leher, antara leher dengan torakal itu kan juga mobile itu. Leher itu masih bisa kanan, kiri, ya atas bawah, ya rotasi juga bisa. Dan itu seringkali di situ. Ya. Jadi kalau misalnya mungkin bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman sejawat yang berada di Vaskulato lihat ada anak kecil di belakang lehernya itu sudah ada benjolan yang kelihatannya kayak kaku gitu, ya harus curiga bahwa itu kemungkinan adalah TB spine ya. Jadi lebih relatif sih ya. Dan ada beberapa yang disebut resiko terjadinya spondilitis itu pada hanya pemeriksaan ronsen saja. Lanjut. Nah, apa yang disebut sebagai tanda-tanda spine at risk atau resiko, atau kita bisa melakukan suatu mitigasi apakah ini akan menjadi suatu kyphotic atau tidak apabila ada retropulsi ya. Retropulsi itu dia lari ke belakang ya, kemudian mulai agak bengkok sedikit, jadi belum sampai kiposis benar tapi dia sudah ada retropulsi. Kemudian ada sendi di tulang belakang, facet joint namanya ya. Bapak Ibu sekalian, kalau mungkin yang di luar teman-teman SPOT ya, itu kadang-kadang facet itu di mana, masa sendi itu ada tulang belakang itu ada sendinya. Kan berpikirnya sendi itu hanya pada panggul, ada lutut, ada ankle gitu ya. Di tulang belakang itu ada sendi yang disebut facet ya. Dan di situ bisa terjadi osteoartritis juga, ya. Bisa terjadi TB juga di situ, sama seperti gonitis TB pada lutut, ya, di sinovialnya itu. Kemudian ada translasi dari vertebra ya. Misalnya vertebra torakal 12 cuma lumbar 1 itu geser gini ya. Nah, ini namanya translasi ya. Itu tanda-tanda bahwa itu bisa menyebabkan kondisi yang makin memburuk ya. Ya. Apalagi kalau disebut toppling vertebra itu translasinya lebih dari setengah 50% ya. Jadi tetap harus hati-hati ya. Walaupun dilihat pasien bisa jalan, pasien masih belum mengeluhkan apa-apa, tetapi harus kita bisa memberitahukan, menyarankan untuk dilakukan suatu pemeriksaan lebih lanjut sehingga tidak terjadi hal yang tidak kita harapkan. Selain ya,
Jadi penelitian kami ini yang sudah dipublish pada 3 Februari 2021 ya. Jadi ini diterima oleh jurnalnya itu September 2020. Jadi cukup lama ini. Hampir setengah tahun reviewnya ya. Review cukup lama, Ya cukup lama ini. Jadi dibolak-balikan gitu ya. Jadi bukan kita masukkan terus langsung diterima itu tidak. Jadi itu ya jurnalnya cukup kredibel berarti Prof. ya cukup kredibel ini ya. Dan ini kalau sekarang kita mau download itu harus bayar itu. Iya benar sekali Prof. Harus bayar ya. Jadi ini bertujuan untuk melakukan suatu evaluasi terhadap kondisi neurologi status atau kondisi neurologisnya, apakah ada kelumpuhan atau ada rasa yang berkurang setelah dilakukan suatu koreksi dari kiposisnya itu, ya, dari kiposisnya itu. Jadi ini tujuannya sebenarnya itu. Jadi seperti yang saya sampaikan di awal tadi, jadi tidak membuat jangan takut untuk dilakukan tindakan operasi ini. Jadi lebih baik mendengarkan dokternya daripada mendengarkan omongan tetangga, ya, omongan teman yang mungkin pengetahuan bukan menjelekan tapi pengetahuan terhadap spondilitis CB ini masih kurang lengkap itu. Lanjut. Ya, ini kita dapatkan selama 3,5 tahun ya, dari Januari 2016 sampai 2019 itu kami melakukannya memang di rumah sakit ortopedi, jadi single center ini, ya, belum kita gabungkan dengan rumah sakit lain. Jadi didapatkan 96 pasien dengan tuberkulosis yang dilakukan operasi loh ya. Jadi mungkin yang TB yang tidak dilakukan operasi juga cukup banyak, mungkin yang dikonservatif tadi. Ini lebih banyak Prof, dan mungkin ini 96 pasien yang bisa dihubungi juga Prof, ya, terkadang sudah lost contact. Ya, jadi ini 3 tahun ini dan kita di tahun 2021 itu memang ya kita harus mencari ya, dihubungi, kemudian dia datang ke rumah sakit, ya, kemudian dilakukan foto setelahnya ya, untuk kita lihat ini ya. Ini memang kita mencari pasiennya itu dari medical record, medical record. Jadi di medical record itu kan ada, oh ini dilakukan operasi si A, si B, si C ini di tahun-tahun antara 2016 Januari sampai Juli di tahun 2019. Kita lihat, kita cari untuk ronsennya, kemudian diukur. Evaluasinya ya dari profilnya, jadi laki-laki atau perempuan, kemudian umurnya berapa, ya, kemudian pernah dioperasi atau belum, ya, kemudian X-ray-nya itu sebelum dan sesudah operasi itu kita bandingkan. Ya, misalnya dari koreksi ada yang paling severe memang yang masuk ini adalah 86 derajat ya. 86 derajat itu kalau 90 derajat itu gini. 86 itu ya kayak gini ya. Jadi ini seperti belokan tajam itu. Sudah hampir bungkuk ya, ini. Itu kalau Paolo Rossi itu tidak berani itu belok di situ. Kalau 90 derajat itu kan tidak berani belok di situ balapan itu. Ya, itu sudah seperti itu. Sampai seperti itu, bayangkan itu kalau aliran saraf, aliran darah di situ itu bahaya sekali ya. Itu terjadi, risiko terjadinya kelumpuhan berat sekali itu. Ya. Jadi kemudian kita lihat neurologi statusnya. Jadi apakah kakinya bisa bergerak, apakah teraba atau tidak, ya, kita cek itu. Sebelum dan sesudah operasi. Sebelum dan sesudah operasi. Sehingga kan kadang-kadang takut ini, ya, operasi jadi wah nanti daripada lumpuh ya. Nah nanti pada kesimpulan nanti akan kita lihat itu ya. Mungkin termasuk juga status neurologis yang tadi awalnya mungkin ada kelumpuhan, pada kelemahan. Kita juga evaluasi apakah adakah perbaikan dan kita memperbaiki kifotiknya itu ya Prof ya. Iya. Jadi kifotik rekonstruksi dari keadaan kifosisnya ini bukan hanya sekedar mengobati saja, tetapi juga akan memperbaiki formnya. Jadi biasanya bungkuk, nah ini bisa tegap gitu ya. Bisa tegap. Jadi kalau misalnya kalau sekarang orang yang pengen tinggi itu kalau bungkuk kan masih kira-kira 150, nah tinggi jadi 170 gitu ya. Iya Prof. Ya. Lanjut.
Ya, ini operasinya, ini memang operasinya dilakukan di rumah sakit ortopedi ya. Penelitian ini memang kita jalankan bersama saya, Pak Mujib, dengan Dr. Romanianto, Dr. Andi Priosejati, dan Dr. Abdaud Rashid ini. Jadi kita bersama-sama, dan Dr. Fatih ya, Yang waktu itu Fatih Kaldani, SPOT, jadi kita bersama-sama untuk melakukan penelitian ini. Ini prosedurnya relatif sama. Jadi Standard procedure ya, Prof, standar ya. prosedur. Jadi pasien dengan tengkurap atau pronasi, kemudian supaya perdarahan tidak banyak, ya dibuat tensi itu sekitar 100 di bawah 100 ya, supaya bleedingnya itu tidak banyak. Kemudian tempat yang akan dilakukan operasi itu, jadi salah satu untuk safety patient itu juga kita lakukan fluoroskopi ya, atau siam itu fluoroskopi tempat yang mana gitu ya. Iya, Prof. Jadi tidak ngawur itu nanti ya. Iya, Prof. Karena kita kan tidak tahu tulang itu, mata kita kan tidak bisa menembus tulang ya. Iya. Kalau kita matanya itu bisa seperti laser itu, bisa nembus, atau seperti istri itu bisa nembus. Tapi karena kita tidak bisa, kita pakai fluoroskopi ya. Kemudian kita iris kira-kira 2 level di atas dan 2 level di bawah, kemudian kita buka ya satu-satu begitu ya, dengan kontrol bleeding ya, supaya perdarahannya tidak banyak. Kemudian nanti pada tulangnya kita lakukan periosteal dissection. Kemudian setelah itu memang kita kalau sudah sampai kepada pedicle, ya, laminanya sudah kelihatan, ada pedikelnya, itu nanti kita bor dulu, ya, kita kita tandai, terus kemudian kita buat untuk point of insertion daripada skrunya, ya. Biasanya itu kalau ada pesnya masih banyak, itu keluar dari situ, yang dinamakan transpedicular debridement. Ya, jadi dari situ. Kalau nanti ternyata di sekitarnya masih banyak, ya kita buka lagi di samping-samping daripada vertebra itu. Namun cuman harus hati-hati karena di samping kanan kiri dari vertebra itu ada jalan pembuluh darah, ya, Prof. yang kadang-kadang kita tidak lihat, ya. Tiba-tiba ada mancur darah ya ini. Tapi kita sebagai dokter yang ortopedi yang sering memang melakukan operasi tulang belakang itu, kita sudah tahu lah jalannya itu kayak apa. Kalau saya katakan gini, supir bis itu ya, supir bis Super Kencono atau apa itu Mira ya, itu Eka itu Surabaya Jogja itu lubangnya di mana itu tahu itu. Iya, benar, ya. Prof. Makanya memang kan butuh pendidikan dokter ya nggak sebentar ya, Prof. Iya, jadi memang pendidikan dokter itu tidak sebentar, satu. Kedua, ya harus tahu itu yang dihadapi itu apa. Benar, ya. Jadi kalau kita sudah sering kali buka tulang belakang itu akan tahu, oh ini jalannya pembuluh darah, oh ini ya. Karena kadang-kadang karena apa? Kita itu tidak kelihatan kan itu ada di bawah soft tissue, ya, ada di bawah otot. Jadi ya kadang-kadang kalau misalnya dokter ortopedi yang tulang belakang itu kadang-kadang orangnya strict, kadang-kadang orangnya keras segala macam, karena kita harus memastikan bahwa pasien yang kita lakukan tindakan itu selamat. Selamat, benar, Prof. Setelah pesnya itu keluar, kemudian pengejuan itu kita bisa kita cuci ya, kita cuci dengan salin atau NaCl itu 6-8 liter, itu banyak itu ya. Kadang sampai 10 malah, 10 Prof. liter. Jadi di ini, dan juga pakai jet pump itu ya. Iya, Prof. Nah, jet pump itu bukan air itu pompa kran ya, bukan. Air steril. Steril itu jadi bisa mengeluarkan nanah-nanah yang ada di situ. Kemudian kita juga lakukan laminektomi ya, supaya kita harus memastikan bahwa saraf tulang belakangnya itu memang aman, tidak ada nanah yang menempel, tidak ada kerusakan di situ. Kalau ada kerusakan kita perbaiki di situ. Ya. Bisa diberikan mungkin fat, ya, lemak, ya, bisa diberikan juga placenta, ya,
Mungkin yang terbaru mungkin sekretum atau apa, Prof? Sekretum ya, stem Stem cell, cell. ya, stem cell. Nah, setelah kita pasang itu tadi, baru kita koreksi. Nah, koreksi ini harus hati-hati, ya. Jadi spine surgeon itu ya memang harus kuat tangannya, halus perasaannya. Karena apa? Kalau waktu melakukan suatu koreksi ini, kalau sampai ke kebablasan, terlalu keras juga bisa menyebabkan kerusakan pada spinal cord itu nanti. Ya, ya. Kemudian setelah kita selesai semua, kita cek lagi dengan fluoroskopi bahwa tindakan kita itu benar. Jadi Bapak Ibu sekalian tidak perlu takut untuk melakukan suatu operasi tulang belakang karena kita sudah mempunyai beberapa cara untuk melakukan prevention terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Sudah ada SOP-nya, Prof, untuk safety patient-nya, Prof. Safety patient itu ya. Jadi memang ya safety patient itu penting ya. Tidak bisa pendidikan kedokteran itu hanya melalui daring saja, tidak bisa. Jadi harus praktek ya. Bukan hanya kursus tidak bisa juga. Harus memang benar-benar magang. Jadi pendidikan fellowship, pendidikan SP2, pendidikan koas segala macam itu memang itu applied kepada pasien gitu. Lanjut. Ya, siapa sih yang bisa ikut di dalam penelitian ini? Memang kita inform konsen dulu bahwa pasien sudah bersedia ya untuk mengikuti penelitian ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang kalau disodori untuk penelitian itu jangan merasa bahwa itu dipakai percobaan. Tidak, dipakai percobaan bukan. Penelitian ini pasti sudah melalui komisi etik ya. Komisi etik itu salah satu, setiap rumah sakit yang melakukan penelitian itu ada komisi etiknya. Dan dia memastikan bahwa tindakan yang kita lakukan pada penelitian itu tidak merugikan pasien. Ya. Dan tidak melanggar hak privasi pasien. Dan tidak melanggar hak privasi pasien. Jadi jangan takut itu. Sebenarnya itu adalah salah satu bentuk kontribusi kita untuk kesehatan bagi orang lainnya. Jadi kalau saya berpikir bahwa itu salah satu amal jariah yang bisa kita lakukan. Ya. Termasuk untuk pasien itu menjadi amalan bagi pasien. Amalan baik juga ya. Jadi dia ya insya Allah nanti akan makin bagus dan itu SOP-nya tegas kalau penelitian itu tidak boleh melenceng itu. Ya. Jadi kemudian pasien ini juga tidak yang ikut ini yang dalam penelitian ini belum pernah mengalami operasi sebelumnya, ya. Kemudian indikasinya harus jelas ya. Benar, Prof. Oke, lanjut. Nah, ini adalah pasien yang salah satu contoh pasien yang diambil salah satu contoh. Kita lihat di MRI-nya itu ada beberapa kerusakan ya. Ada beberapa kerusakan, kemudian dari tulang belakang dan sarafnya itu sudah terjepit ya, sarafnya sudah terjepit dan itu kita lakukan debridement, kemudian kita pasang tadi itu skru, ada pedicle itu, kita lihat sudah sudah tidak bengkok lagi. Kalau kita lihat di sisi X-ray atau MRI itu kan kelihatan bahwa itu bengkok sekali ya. Kemudian sudah kita koreksi ya. Dan ini juga hasilnya menurut saya sudah bisa cukup bagus ya. Jadi sebelum operasi 70 derajat, kemudian setelah operasi menjadi 15 derajat ya. Dan ya, alhamdulillahnya memang pasien tidak mengalami adanya penurunan neurologisnya, jadi fungsi sarafnya masih baik. Ya. Jadi ini dengan cara-cara tadi, patient safety, kita prevention terhadap bahaya-bahaya yang mungkin terjadi itu sudah kita cegah dan ini tidak ada gangguan neurologi atau menjadi lebih parah, itu tidak ada. Lanjut. Ya. Dan dari hasil daripada penelitian itu ada 96 di mana pada vertebra torakal itu didapatkan 27 laki-laki dan 28 perempuan. Umurnya itu di antara 21 sampai 83 tahun ya.
Ya, benar Prof. Ya, ternyata pasien lanjut usia pun ada yang Iya. dioperasi juga, Prof. Ada yang 83 tahun ya. Iya, 83 tahun kalau misalnya memang itu TB yang benar-benar memang Sesuai indikasi harus untuk indikasi operasi. untuk itu ya. Memang ada beberapa cara sebelum kita lakukan operasi itu kita bisa menilai osteoporosis apa enggak daripada tulangnya itu. Sehingga pada waktu kita lakukan demam, kita lakukan pemasangan pedikes itu tidak full out ya. Pada lumbar itu didapatkan 41, 17 laki-laki dan 24 perempuan dengan umur rata-rata 33-48 tahun. Jadi ada yang umur 60 tahun ya. Jadi sebenarnya di berapa pun aman ya. Dan sebelumnya tadi umur yang paling muda 7 tahun, Prof. Ya. 7 tahun ya. Jadi 10 tahun tadi ya. Kurang dari 10 tahun itu memang bisa menyebabkan kondisi yang progresif itu nanti. Benar, Prof. Ya. Dan memang kalau pada lumbar TB atau pada boyok ya, atau punggung bawah memang lebih sering mengenai yang usia lebih muda memang insidensi. Ya. Next slide. Ini Rata yang terkoreksi ya. sudut kiposisnya itu ya memang tadi ada yang 70 derajat ya, rata-rata 33 derajat dan setelah dilakukan koreksi menjadi 13,27 derajat ya. Cukup bagus itu ya. Bagus. Cukup bagus. Ya lebih dari 50% Lebih dari koreksinya. 50% ya. Memang tulang belakang itu bukan lurus begini ya, harus 0 derajat itu tidak. Jadi memang kalau pada torakal itu ada kiposis, selain kiposis pada lumbar itu ada lordosis. Jadi bentuknya itu seperti S kebalik gitu ya. Jadi kok tidak bisa koreksi penuh misalnya 0 derajat ya, memang enggak gitu ya. Memang ada kurva normalnya, Prof. Kurva normalnya ya pada lumbar ini rata-rata 25,50 derajat dan setelah dilakukan koreksi 11,51 derajat. Ya koreksi lebih dari 50%, Prof. Ya, alhamdulillah bisa tercapai. Bisa tercapai. Ya. Oke. Ini ada 5 pasien yang memang tetap lebih dari 30 derajat. Ya. Ini 3 memang pasien pada torakal dan 2 pasien pada lumbar. Kenapa ini masih tetap pada lebih dari 30 derajat? Karena memang sudah maksimal itu. Jadi kita memang kalau melakukan suatu koreksi itu melihat apakah ini masih bisa diteruskan atau memang maksimal seperti ini. Ya. Dan kita sudah punya alat baru yang namanya IOM ya. IOM. Intraoperatif monitoring. Benar. Ya jadi sarafnya itu kalau nyenggol saraf sedikit aja sudah ada ininya. Ada tandanya. Ada tandanya. Apakah impulsnya itu menurun, apakah meningkat, nanti bisa kelihatan. Jadi sudah ada monitoringnya itu. Jadi apa-apa yang mungkin menjadi suatu kekhawatiran itu sudah bisa kita prevensi. Ya. Dan memang mungkin ini Prof itu mungkin bisa juga modal awal kifotiknya memang sangat besar. Jadi memang hasil akhirnya pun mungkin masih lebih dari 30. Padahal berkurangnya mungkin secara persentase. Kalau yang kita teliti kemarin memang secara persentase mungkin sudah lebih dari 50% terkoreksinya, tapi memang modal awalnya cukup tinggi sehingga masih lebih dari 30 derajat. Dan yang kedua, memang terkadang kita mesti melihat juga memang yang tadi Prof sudah sampaikan ya, kapasitas umur usia pasien sudah kaku mungkin tulangnya sehingga koreksinya pun menjadi lebih sulit, lebih berat gitu. Tapi dan ketiga ya tujuan kita kan mengembalikan kepada kurva normal, Prof. Jadi mungkin secara hitung-hitungan, kok masih lebih dari 30, tapi kalau kita melihat secara global, dari cervical kepala sampai ke bawah, mungkin sudah masuk balance, sudah masuk seimbang gitu, Prof. Ya. Mungkin seperti itu ya. Jadi memang bukan nilainya sebenarnya, jadi koreksi yang maksimal, optimal. Yang optimal untuk pasien tersebut. Ya. Lanjut. Ya. Ini sudut koreksi pada torakal tadi itu ya dengan ya mungkin tuh 34 pasien tuh koreksinya memang di bawah 25 derajat terkoreksinya mungkin Prof. Kemudian kalau 17 pasien tuh yang antara 25 sampai 50 derajat dan ada yang 4 pasien tuh koreksinya besarnya tuh lebih dari 50 derajat besar koreksinya itu. Ya. Karena itu tadi ya mungkin masih lentur ya. Iya, Prof. Kemudian gampang masih
masih bisa dikoreksi lebih ini lebih banyak koreksinya. ya, lebih banyak. Ya. Next slide. Untuk neurologis ya Prof ini. Ya, Prof. ini adalah kondisi neurologis atau persarapannya ya. Jadi 4 dari 55 pasien pada torakal ini menjadi baik ya, membaik. Jadi kalau dulu jalannya mungkin tidak begitu kuat ya, mungkin frankelnya B begitu, C atau D bisa menjadi frankel E atau normal ya. Jadi ada perbaikan itu. Jadi 7% mempunyai perbaikan ya. Sedangkan kalau dia istirahat mungkin tidak nyeri dan lain sebagainya. Kemudian yang di lumbal itu 5 dari 41. Jadi ada perbaikan ya. Sedangkan yang lain itu tidak ada penurunan. Jadi tidak ada yang menurun, tidak ada yang menjadi lumpuh, tidak ada yang menjadi lebih jelek, itu tidak ada. Jadi ada tetap memang seperti yang sebelum operasi atau ada perbaikan. Jadi dari sini sebenarnya tidak perlu takut. Jadi yang ada perbaikan 7%, yang tetap itu adalah 93%. Angka ini memang sudah bagus. Memang pasca operasi ya. Ya. Pasca operasi. Mungkin dengan pemberian TB drug, kemudian hasil dari demam, mungkin akan lebih membaik gitu. Lagi, Prof. Ya, kita mungkin kalau kita lakukan evaluasi lagi pada pasien itu mungkin sekarang mungkin bisa lebih. Benar, Prof. Dan bisa juga mungkin modalnya memang sudah bagus, tidak ada defisit neurologis, sehingga post-op-nya tetap sama, Prof. Gitu. Oke. Lanjut. Ya, jadi kesimpulannya adalah treatment operasi itu untuk kyphotic deformity pada pasien dengan TB tulang belakang itu adalah salah satu tindakan yang efektif dan aman. Bahkan ada beberapa yang sudah dikoreksi sampai lebih dari 50 derajat ya. Itu tetap aman ya. Jadi itu yang kita teliti bersama ya, bersama Dr. Asyid, Dr. Rahman dan Dr. Adi ini, Dr. Fatih, hasilnya ini. Jadi untuk Bapak Ibu sekalian mungkin bisa memberikan nanti pengertian atau saran kepada pasien yang TB yang mungkin masih agak takut-takut untuk dilakukan tindakan ya, ini mungkin penelitian kami ini bisa menjadi suatu dasar. Demikian mungkin penelitian kita Dr. Asyid sudah kita presentasikan. Ya, Prof, terima kasih banyak atas paparan yang cukup komprehensif ya, dan sangat lengkap dan benar membuka wacana bagi kami semua, baik bagi penggiat kesehatan, dokter umum, dokter spesialis maupun yang bahkan subspesialis spine surgeon, dan bahkan untuk masyarakat umum pun dengan mendengarkan paparan dari Prof ini mungkin bisa menjadi ternyata TB itu bukan hanya di paru tapi bisa ke tulang, bahkan ke tulang belakang, dan kapan mungkin bisa mendapat wacana-wacana baru atau masukan-masukan baru sehingga mereka menjadi tidak terlalu takut untuk menjalani pemeriksaan dan bahkan sampai menjalani operasi. Mungkin ini kita masuk ke sesi tanya jawab, dan mungkin kalau untuk di yang online apakah ada pertanyaan-pertanyaan? Mungkin sambil kita jalan nanti kita ini ya. Mungkin sebenarnya saya penasaran dengan Prof, pendapat Prof. Kalau tadi kita sudah melihat indikasi-indikasi operasinya, Prof. Tapi kalau Prof sendiri selama ini menangani mungkin sampai ratusan atau ribuan pasien TB itu, jadi Prof sendiri itu untuk penilaian, ini memang harus operasi atau ini sudah masih nggak perlu operasi, itu bagaimana kalau dari Prof sendiri dalam menangani pasien TB ini, Prof? Ya, jadi pada pasien TB dan pada seluruh pasiennya, kita harus melakukan suatu pemeriksaan yang komprehensif. Jadi kita menanyakan anamnesenya yang jelas. Jadi kita nanyakan itu kapan terjadinya, ya,
kemudian gejala-gejalanya itu sesuai dengan TB atau tidak, kemudian sudah melakukan pengobatan apa, pernah tidak drop out atau lain sebagainya, ya. Kemudian kita setelah anamnesa kita lakukan pemeriksaan fisik, ya. Jadi untuk sebagai seorang dokter jangan segan-segan untuk melakukan pemeriksaan fisik. Saya sampai sekarang ya masih tetap melakukan suatu pemeriksaan fisik. Karena saya mungkin ya tidak begitu pinter ya, jadi kalau tidak bisa hanya melihat aja terus bisa mendiagnosa itu saya bukan orang yang ini. Jadi saya mesti melakukan pemeriksaan fisik ya. Kemudian ditunjang dengan pemeriksaan penunjang, baik laboratorium ataupun ronsen ya, MRI ya, kalau perlu juga dengan CT scan, USG juga. Dari hasil yang tersebut kita harus bisa menunjukkan bahwa ini memang sesuai dengan misalnya TB, kalau dia kasusnya adalah TB. Kemudian kami tidak memang buru-buru langsung melakukan suatu tindakan, oh ini harus operasi, kecuali memang oh ini sudah tampak dari MRI-nya adalah nanahnya besar, ya, volumenya mungkin lebih dari 200 cc, ya toh, kemudian nyerinya tidak tertahankan, ya. Itu mungkin bisa langsung dilakukan tindakan operasi. Tapi kalau misalnya masih bisa jalan, kemudian kondisi fisiknya bagus, ya kita mesti mencoba untuk lakukan usaha-usaha konservatif. Ya, kita lakukan pengobatan TB drug, kemudian kita lakukan bracing, lumbar korset atau konkorset, ya itu mulai dari itu. Kemudian oh ternyata kita ikuti itu nanti. Ada perbaikan, ya. Kalau tidak ada perbaikan ya memang harus dilakukan tindakan operasi. Ya, Prof. Dan jangan lupa dalam melakukan tindakan operasi melakukan suatu informed consent, ya. Benar sekali, Prof. Ya. Jadi memang ya kerendahan hati Prof tuh memang luar biasa sekali ya, Prof. Menjadi panutan bagi kami yang masih surgeon muda ini. Dan mungkin memang kita mengenal seperti TB spondylitis TB ini sudah dari dulu ya. Sudah ada penyakitnya dan sudah diteliti dari zaman dulu, dari tahun 1900-an awal mungkin sudah ada, dari tulis, semua udah mempengaruhkan buku-buku. Dari pengalaman Prof sendiri, Prof, itu dari dulu mungkin Prof zaman masih dokter umum atau koas sampai sekarang, apakah memang ada perubahan dengan treatment yang Prof alami, atau Prof mungkin mendapatkan inovasi baru, mungkin sekarang ini ngikutin konsep sekarang tuh bagaimana pengobatannya, apakah berbeda dengan yang dulu atau bagaimana, Prof? Ya. Jadi kalau kita lihat memang treatment pada TB, terutama TB tulang belakang itu memang sudah mengalami kemajuannya. Kalau dulu memang kan baru TB aja, jadi diobati dengan TB drug, ya, INH, rifampicin, RHCT itu betul, ya, itu. Kemudian nanti kalau sudah sembuh ya sudah. Tetapi pada zaman sekitar tahun mungkin sekitar 50-an itu kan ada yang namanya Hong Kong Methods. Jadi Hong Kong Methods itu dilakukan debridement, ya, dibuka, dilakukan debridement, dibersihkan pesnya, nanahnya, kemudian juga dicuci, ya, kemudian diigip itu, yang namanya Hong Kong Methods itu ya. Kemudian setelah ditemukan pedicle screw, mulai dilakukan sisasi, ya, sisasi. Kemudian debridement-nya memang dulu Methods itu bukan hanya dari posterior tapi dari anterior, ya. Jadi kalau torakal atas itu ya buka perikardium ya. Jadi melakukan torakotomi. Ya, torakotomi. Mungkin Pak Pareto sudah pernah ya lihat torakotomi, saya melakukan torakotomi. Jadi buka. Kemudian dari anterior, padahal torakal atas itu di torak itu kan dekat dengan jantung gitu. Yeah. Jadi lihat jeningnya jantung, lihat paru. Jadi dulu kalau kita sudah mau masuk itu memberitahukan pada anestesi, kita mau masuk ya, parunya dikempesin dulu. Kemudian kita masuk, kita lakukan debridement, kita kembalikan ya. Gitu. Kemudian kalau nanti pas di torakolumbar, di torakal 12 itu kadang-kadang kan naik, di torakal 10 atau 11 torakolumbotomi. Jadi mulai dari torak sampai ke diafragma, kemudian sampai ke lumbotomi itu. Ya, ke lumbotomi. Jadi kita
kita bersihkan itu. Jadi berapa itu, kemudian kadang kita pasang graf itu. Kalau misalnya cukup rusaknya dari tulang vertebra itu cukup panjang, ya itu kita graf. Kadang graf itu memang kita bisa ambilkan dari ilium. Kalau misalnya yang kecil bisa kita dari kosta. Oh, ya Karena Prof. kan kalau kita buka trakotomi itu kan dari kosta juga itu. Bisa diambil dari kostenya ya, dari Jadi tulang kostanya, rusuknya. ya, jadi tulang rusuknya itu. Jadi kalau pemotongan tulang rusuk itu bukan zaman Nabi Adam aja ya. Ya, bahkan zaman sekarang juga Nggak dipraktekkan. bisa. Dengan adanya pedicure itu, kemudian adanya fluoroskopi, itu bisa lebih maju. Kita mungkin sudah jarang melakukan dari anterior ya. Sudah jarang melakukan dari anterior, jadi dari posterior. Malah kadang-kadang tidak perlu transveksotomi gitu ya. Jadi dari pedicle itu kadang-kadang sudah bisa. cukup gitu. Tapi kalau ternyata dari hasil MRI atau dulu fluoroskopi itu banyak ya, mungkin kita Harus. lakukan osteotomi. Ya. Terus kalau sekarang ini mungkin dengan ada endoskopi dan lainnya, itu mungkin bisa itu nanti untuk membersihkan itu. Benar, Prof. Ya. Ya memang Prof tuh bukan hanya terstuck pada ilmu masa lalu ya Prof, tapi Prof tuh senantiasa mengikuti perkembangan zaman tuh. Jadi dari zaman dulu Hong Kong method, bahkan sampai open anterior, bahkan sekarang udah sampai motorkoskopi atau endoskopik atau bahkan neuro monitoring dan dengan adanya navigation itu Prof tetap ngikutin perkembangan zaman Prof. Luar biasa sekali ini Prof. Jadi memang selalu ilmu dikembangkan terus, diupdate terus ya. Oh ya, kan kita itu diberikan oleh Allah pikiran, tenaga, ya harus kita gunakan itu. Ya, kalau tidak digunakan nanti kalau dikurangi gimana? Kalau kita gunakan, apalagi kita bermanfaat bagi orang banyak, tentu akan ditambah-tambah itu nanti. Ya, Masya Allah. Ini jadi yang dapat hari ini bukan hanya ilmu dunia, tapi ilmu akhirat juga dapat. Masya Allah sekali. Dan ini sudah ada beberapa pertanyaan dari online ya. Untuk pertanyaan pertama itu, untuk gejala awal yang khas TB pada tulang belakang, apa ya? Ya, mungkin Prof bisa memberi pencerahan kurang lebih Ya, apa yang mungkin khas. nanti juga bisa ditambahkan edukasi. Jadi gejala TB pada tulang belakang, selalu kita seperti saya sampaikan tadi kita melakukan anamnesa, ya kita tanyakan dulu, ada riwayat TB apa tidak? Ya, oh dulu pernah batuk-batuk lama, kemudian diobati di puskesmas selama 3 bulan. Setelah 3 bulan sudah karena tidak terasa apa-apa dia tidak melanjutkan, padahal sebenarnya belum selesai itu. Ya. Kedua, mungkin selain fisiknya mungkin seperti TB, tapi ada nyeri punggung. Nah, jadi adalah salah satu gejala yang paling mudah dikenali pada TB tulang belakang. Yang kedua adalah apabila terjadi deformitas atau perubahan bentuk dari tulang belakang. Kalau tulang belakang itu bentuknya begini, terus ini bentuknya sudutnya tajam itu, ya itu kemungkinan disebut gibus tadi ya, Ya, gibus atau knuckle ya. Itu adalah tanda-tanda awal ya. Tentu setelah itu dengan pemeriksaan ronsen dan lain sebagainya. Mungkin Rasid bisa menambah ya. Mungkin insya Allah Prof, saya mungkin yang dari pengalaman di praktek sehari-hari memang seperti dibilang kan TB itu insidious infection, jadi memang kadang-kadang pasien tuh memikirkan hal yang lain, bukan infeksi TB langsung ke TB, tapi hanya nyeri biasanya paling awal, nyeri pada punggung dan nyeri pada pergerakan. Dan kalau memang muncul jendolan di punggung tuh biasanya ya itu lebih khas kepada TB. Memang yang kalau dibilang yang khas TB dan kita bisa sekitar 70% bilang oh ini kemungkinan besar ada TB. Misalnya melihat adanya gibus itu pada pemeriksaan klinis. Mungkin itu sudah cukup menjawab ya untuk Dr. Reza. Gitu. Oke, ini pertanyaan kedua. Apabila ada pasien TB tulang belakang yang sudah terdiagnosa TB tanpa defisit neurologis dan sedang menjalani OAT berarti, tiba-tiba mengalami defisit neurologis pada dalam masa pengobatannya, apakah merupakan indikasi operasi segera atau tidak? Ya,
tadi di slide tadi kalau ada defisit neurologis progresif, ya. Benar. Jadi apalagi ini sudah tahu bahwa ada TB, sedang pengobatan, ternyata ada penurunan neurologis, defisit neurologis ya harus segera itu. Jadi jangan menunggu sampai terjadi kelumpuhan. Benar. Nah, karena kondisinya spinal cord-nya kemungkinan masih baik gitu. Ya, sehingga kalau kita keluarkan nanahnya, kita bersihkan, kita kasih obat, ya itu nanti prediksi untuk sembuhnya dan tidak terjadi kelumpuhannya itu lebih besar. Jadi itu merupakan indikasi, Pak. Benar. Mungkin bisa karena kan kalau pada kasus TB penekanan bukan hanya masalah penekanan kepada sarafnya, pada sekwesternya, tapi yang menyebabkan kelumpuhan. Tapi bisa juga kalau nanahnya sudah sampai terkena mengenai nerve root atau spinal cord, mungkin itu mengiritasi. Nah itu yang kita harus selamatkan segera ya Prof ya, untuk kita selamatkan segera sehingga tidak merusaknya tidak terlalu jauh. Nah ini ada pertanyaan ketiga dari Hesmenda dari Solo. Izin bertanya kepada Prof Pamuji, pasien dengan TB spine, berarti ini Prof yang jawab ya Prof. Pasien dengan TB spine yang memang masuk indikasi operatif, adakah waktu khusus untuk dilakukan terapi OAT terlebih dahulu sebelum dilakukan operasi? Terima kasih Prof. Ya, kalau misalnya ini pasien TB, ya, kita ternyata dari hasil anamnesa, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, MRI itu memang TB. Kita tanya apakah dia memang sudah menjalani TB drug dan sampai pada waktu pemeriksaan ini itu masih tetap menjalani seperti pertanyaan sebelumnya. Itu ya bisa langsung dilakukan tindakan. Jadi bisa langsung dilakukan tindakan. Artinya pasien ini tidak drop out atau pasien ini tidak sedang menghentikan pengobatannya. Tetapi kalau misalnya dia sudah setahun yang lalu diobati, kemudian merasa sembuh, kemudian tidak melanjutkan pengobatan, nanti drop out ya. Atau sudah sembuh menurut waktu ya sudah 6 bulan atau 9 bulan dan tidak ada gejala-gejala, kemudian sudah tidak minum obat lagi, kemudian dia datang dengan bengkok atau dengan MRI memang TB, ya memang harus dilakukan suatu umbrella. Antibiotik atau kemoterapi umbrella. Jadi diberikan OAT dulu minimal sekitar 2 minggu. Tujuannya itu adalah ya untuk membuat kondisi yang lebih bagus. Jadi melakukan barrier supaya dia kemudian itu tidak kemana-mana atau setidaknya melemahkan sehingga pada waktu kita buka, kan dibuka itu ada peredaran pembuluh darah yang terbuka dan sebagainya supaya itu bisa menjaga segala kemungkinan. Jadi memudahkan operasinya juga ya Prof. Memudahkan operasi ya. Nah Prof. Ya. Jadi terkadang nyun saya Prof, terkadang kalau sudah dapat OAT-nya terlalu lama, lebih dari 2 minggu, mungkin udah 2 bulan, 3 bulan, malah pada saat operasi udah tidak ada nanahnya. Jadi kita susah mendapatkan sampel kultur juga. Tapi ya berarti kan insya Allah diasumsikan memang TB dengan obat TB sudah ampuh. Gitu Prof. Mungkin adakah pertanyaan lagi dari online? Oke, mungkin kalau memang belum ada pertanyaan lagi dari online, mungkin saya sedikit pertanyaan mungkin sebagai penutup juga. Ini kan riset-riset Prof kan sangat banyak sekali dan kita mengetahui Profesor Pamuji ini orang yang sangat ingin selalu berkembang dan selalu berinovasi untuk pengabdian bagi masyarakat, bagi pasiennya, bagi rumah sakit. Nah, mungkin apakah ada ide di bidang seperti TB ini, mungkin Prof sedang ingin mengadakan riset apakah untuk di TB ini, ya mungkin ada ide bagi Prof tuh mungkin apa mungkin Prof? Ya, jadi sebenarnya ya kita mesti harus selalu mempunyai inovasi atau mempunyai suatu gagasan untuk bagaimana meningkatkan layanan kita kepada masyarakat. Tentu inovasi itu berasal dari kita mesti membaca. Jadi kita baca jurnal ya. Karena dengan membaca itu tentu kita akan bisa menemukan jalan yang terbaik. Dan ini alangkah baiknya kalau bukan hanya pada teknik operasi yang merupakan satu kuratif, tapi sebenarnya pada promotifnya. Ya. Terus kemudian bagaimana bisa mengenali TB, ya, spondylitis TB itu di tempat-tempat yang mungkin tidak ada MRI. Selama ini kan hanya MRI yang menjadi satu gold standard ya untuk diagnosa
TB spine, ya. TB spine itu kan dengan MRI. Mungkin kita bisa, kalau sekarang ini kan ada USG ya, USG yang bisa portable itu juga ada. Jadi yang pakai monitoring handphone itu juga ada. Mungkin harus bisa melakukan suatu deteksi dini pada pasien-pasien yang di puskesmas. Mungkin puskesmas yang punya pasien TB banyak, mungkin lebih dari 100 gitu, mungkin bisa dilakukan suatu screening. Ya. Ada enggak TB pada spine-nya itu dengan pakai USG itu. USG itu jadi itu mudah itu. Jadi kalau dulu kan bayangan kita USG itu seperti di rumah sakit timpaannya kan besar, nggak bisa digotong kemana-mana, ya. Tapi kalau kita lihat di puskesmas itu kan dari kecil. Malah sekarang itu ada yang monitornya cuma pakai HP, terus kemudian pakai seperti ini. Ya, Luar pakai biasa. stylus itu, ya. Dan itu bisa dilakukan untuk screening itu. Jadi itu mungkin dengan begitu akan lebih banyak orang-orang yang bisa kita tolong. Ya, saya ini kan ide aja ya. Iya, ide benar aja. Prof. Memang luar biasa sekali ini gagasan-gagasan inovasinya Prof itu memang membuat malu kita yang muda ini harus mengikutinya itu harus begitu terus ya, terus berinovasi untuk pelayanan masyarakat, terutama untuk pelayanan masyarakat yang di daerah terpencil berarti Prof ya. Jadi dia sangat menarik sekali itu Prof. USG portable untuk screening Bisa itu, jadi kan banyak kan teman-teman kita sekarang ini melakukan pain intervention itu kan melalui USG. USG melalui ini kita bisa gunakan itu. Ya. Benar, Prof. Dan untuk misalnya di tempat-tempat 3T itu nggak perlu dia harus misalnya ke Jakarta, ke Surabaya, ke Solo, ke Makassar. Ke MRI ya. Bisa. Harus ke MRI ya bisa pakai itu. Kalau itu sudah nanti, sudah positif begini, tinggal nanti dikirim untuk melakukan tindakan. Jadi kan akan lebih ini ya. Manfaatnya lebih banyak. Manfaatnya lebih banyak untuk daerah-daerah 3T terutama Prof ya. Luar biasa sekali Prof. Terima kasih banyak ini atas banyak sekali gagasan, inovasi dan pembukaan wawasan sekali ini siang hari ini, baik ilmu dunia maupun ilmu akhirat. Mungkin mengingat hematnya waktu, ya mungkin untuk acara siang ini terima kasih banyak Profesor Dr. Pamuji Utomo, spesialis ortopedi traumatologi, subspesialis ortopedi tulang belakang, setelah bersedia hadir di sini memberikan banyak sekali sharing ilmu, sharing riset, sharing semangat dan ilmu akhiratnya juga. Dan saya Dr. Abdul Rashid yang bertugas di RSO Ortopedi Suharto juga. Mungkin dengan ini kami pamit undur diri. Terima kasih banyak Prof, terima kasih banyak juga kepada audiens sekalian. Mungkin saya kembalikan ke MC untuk mengakhiri acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Rashid. Terima kasih Prof. Demikian tadi interaksi yang luar biasa antara moderator dengan narasumbernya. Bapak Ibu sahabat sehat RSO, perlu kami beritahukan bahwa untuk kuis akan dibuka setelah acara seminar selesai, dan bagi Bapak Ibu yang mengikuti webinar pada kali ini, nanti apabila sampai dengan pukul 15 Bapak Ibu belum mengklik mulai belajar pada LMS pembelajaran Bapak Ibu, maka akses akan dianggap batal. Sekali lagi kami beritahukan bagi Bapak Ibu untuk mengakses paling lambat pukul 15 untuk klik mulai belajar. Tetapi untuk pengerjaan kuisnya akan ditutup pukul 18. Sekali lagi,
pengerjaan kuis akan ditutup pukul 18. Untuk pengerjaannya nilai kelulusan minimal adalah 80 tanpa batas waktu pengerjaan. Jadi Bapak Ibu ditunggu sampai lulusnya dengan nilai 80. Demikian, terima kasih atas keikutsertaan Bapak Ibu dalam Suharto Workshop Series pada hari ini. Kami tunggu untuk keikutsertaan Bapak Ibu sahabat sehat RSO dalam Suharto Scientific Forum 2024 di kesempatan berikutnya. Akhir kata saya sebagai pembawa acara mohon maaf apabila dalam pelaksanaan webinar kali ini banyak kekurangan. Akhir kata bila hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Mul, segera dibuka kuisnya Ibu Mul. Dibuka 2 menit lagi, 14.30. Oh baik Bu, setia menunggu. Kami sudah siap belajar kelompok Bu Dita untuk mengerjakan soal-soal kuis ini. Ya. Jadi sebenarnya kalau untuk penjaminan itu Semoga berhasil Pak Jas. kalau sudah memberikan informasi yang jelas penjaminan mutu. Kemudian nanti mulai belajarnya ditutup jam 15, kemudian nanti pembelajarannya akan tutup secara sistem jam 18. Baik Bu, ini saya satu kelas sama Pak Jadid, Nanti yang Bu tidak Dwi, prosedur Pak Yunus resiko ini ditanggung. belajar bersama ini Bu. Oh ya, nanti tidak mengikuti prosedur resiko ditanggung akunnya masing-masing. Oh ya siap. Ini karena yang daftar itu ada 219, yang mengikuti Zoom hanya sekitar 128 tadi ya, sampai jam 2:30. Jadi ada separuh lebih tidak mengikuti Zoom. Nanti video ini ya, operatornya videonya untuk tracer untuk promosi ini minta dong diklat. Video promosi HWT ini yang lagi disajikan ini minta ya. Black is the best. Jempol aja. Oke.
dalam nggak jauh. Tapi amun nen sakit ampun ngantos. Saya udah nyaman di sini aja.